Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Nah, seperti biasa kita akan membahas mengenai COT data dulu ya untuk di video weekly ini, dan juga kita akan membahas mengenai open interest heat map ya. Jadi seperti biasa untuk video weekly kita selalu membahas yang namanya open interest heat map dan juga COT data khususnya. Nah, pertama kita lihat dulu untuk COT data ini, kita lihat di bagian manage money gitu. Oke, di bagian manage money ini ada long, ada juga yang shortnya. Nah, kita lihat untuk bagian long ini itu sekitar surplus ya, atau plus itu 23.250, sedangkan untuk shortnya ini itu sekitar 9.625 tapi minus gitu, jadi minus 9.625. Nah, posisinya kalau begini berarti secara sentimen dari si market ini sendiri itu lebih ke bullish sentimen marketnya. Oke, karena banyak yang tarik duit dari short ya dan menambahkan duitnya mereka untuk posisi long, artinya mereka lebih prefer untuk atau lebih memilih ya untuk membeli si emas ini sendiri gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya dari si COT udah. Oke, berarti COT nya ini bullish. Kemudian kita lihat dari si bagian apa ini, open interest data. Nah, sebelum kita bahas open interest data ini lebih lanjut, kita bahas dulu yang mengenai COT yang kemarin ya. Kalau COT yang kemarin itu kan dia itu bisa dikatakan bearish ya untuk sentimen pasar ya gitu. Nah, sedangkan untuk yang hari ini pun, untuk yang minggu ini dia dikatakan bullish gitu. Jadi memang kalau yang penurunan si gold ini ya, penurunan gold ini itu bisa dikatakan menyesuaikan dengan si open interest datanya gitu. Lihat dari open interest data. Nah, untuk open interest data ini update dari tanggal 21 Juli ya, atau hari Jumat kemarin. Nah, kalau kita perhatikan untuk saat ini harga gold itu closing di atas 1960, berarti kan yang ini 1960 ya, dengan harga closing di 1961.95 gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang dari beberapa hari lalu ya, sebelum dia benar-benar breakout di tanggal 18 ya, ini di tanggal 17, 14, 13 ya, sama tanggal 12 ini dia ketahan. Jadi kurang lebih 4 hari dia ketahan di 1960 ya ke bawah, dia closingnya nggak di 190 ke atas gitu. Nah, untuk yang tanggal 18 itu dia berhasil break dan closing di atas 1960 dengan posisi itu di 1977 ya, atau 1978 untuk closingnya gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya untuk si 1960 ini masih jadi area supportnya gitu untuk saat ini gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya di harga hari Jumat kemarin di tanggal 21 ya Juli itu dia sempat maksudnya kayak breakout ya dari 1960, ternyata masih gagal breakout dan closingnya itu di atas 1960 ini sendiri gitu. Berarti kan si 1960 ini udah berubah menjadi support ya, tadi ya resisten ya, di sini resisten, di sini berubah jadi support level gitu. Nah, selama harga masih berada dan bertahan di atas 1960, maka next target dia itu kalau kita perhatikan ya, call yang paling banyak itu masih di 19, paling dekat ya ini. Kalau paling dekat itu 1980, kemudian 1985 gitu sampai 2000. Nah, next targetnya dia. Berarti kalau kita perhatikan dari si bagian ini ya, ini kan kita pakai Fibonacci retracement ya. Oke, ini pakai Fibonacci retracement. Kenapa pakai Fibonacci retracement? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, untuk si technical ini kalau kita lihat ya, ini kan dia area supportnya. Oke, ini support zone, ini breakout gitu. Nah, ini breakout. Oke, jadi dari si breakout candle ini, nah mulai dari sini ini adalah area resistennya dia. Jadi support become resisten di sini gitu. Nah, kita tarik Fibo-nya itu dari sini gitu, dari angka 2066 ya, 0.5 sampai terendahnya itu di kurang lebih 1894 gitu untuk Fibo-nya. Nah, kalau kita lihat memang untuk area saat ini atau si candle ini sedang retest ke area golden ratio, yaitu di angka 50 ya, 50 sama 61.8 gitu. Jadi ini 50 nya, ini 61.8 gitu. Jadi ini golden ratio-nya dia. Golden ratio dia itu range-nya kalau kita perhatikan di sini ya, itu mulai dari harga, kalau kita lihat di sini angka 1981 sampai 2000 gitu. Jadi si Fibonacci retracement ini juga bertepatan dengan area SNR-nya dia gitu, atau support become resistannya dia gitu. Oke, jadi ini
si area ini adalah area penting untuk si Goldie ini retrace lagi atau enggak. Kalau dia akan retrace, maka dia belum akan break dari area 2000 ya. Jadi range daily-nya ini perlu kalian perhatikan adalah kurang lebih 200 pip, yaitu dari 1981 sampai 2000. Nah, ini harus kalian perhatikan gitu. Ini harus kalian perhatikan karena ini adalah area golden rasionya dia. Jadi selama dia masih di bawah 2000 ya, atau bahasanya di bawah golden ratio ini, kalau kita ngomong berdasarkan technical analysis ya, itu dia masih sangat turun. Dan tahanan terbesar dia itu kan ada di 1985 juga gitu, 1985 1980 gitu untuk tahanan terbesarnya dia. Kalau kita lihat dari si open interest data ini, dari OI data ini ya. Kemudian baru nanti next targetnya itu di 2000. Nah, 2000 ini juga bertepatan dengan area batas dari si golden rasionya dia, atau di 61.8. Jadi kalau saya lihat sih memang data ini re-rate ya dengan si technicalnya dia gitu. 2000 dengan tahanan sekitar 5253 gitu. Jadi mungkin nantinya kita akan lihat untuk cari area sell zone itu di area 2000 ini gitu, berdasarkan dengan si open interest datanya. Karena untuk yang 1960 itu udah dijebol sama dia. Itu bertahan sekitar 4 hari baru dijebol sama dia, dan nantinya untuk di 2000 ini mungkin akan bertahan sekitar 4 harian juga, baru akan, kalau dia masih mau lanjut naik lagi, baru ditebus sama dia. Oke, kita lanjut sekarang. Kalau secara daily ya, ini dia daily-nya itu masih masuk masa transisi trend gitu. Kenapa saya sebut sebagai masa transisi trend? Karena posisinya ini kan swing low-nya dia, swing high ini kan di break nih sama di sini kan, sama trend yang ini gitu. Berarti kan ini swing high yang baru. Nah, swing high yang baru ini menciptakan swing low yang baru. Swing low yang barunya itu di mana? Kalau kita perhatikan swing low yang barunya itu di sini gitu. Nah, ini dia baru break nih. Artinya dia masuk ke dalam masa transisi trend untuk di sini. Berarti untuk benar-benar downtrend, si gold ini harus turun lagi ya, pullback. Berarti dia nggak tembus dari 2000 ya. Bahasa dia nggak tembus dari golden ratio dia ini gitu. Nah, ini dia harus tembus dari 1894 gitu, atau 1895 lah gitu, kita bulatin ya, karena kan ini 985 ya, artinya kan kurang 2 pip lagi gitu, kurang 1,5 pip gitu bahasanya. Jadi 1895 ditembus, dia berhasil close daily-nya di bawah sini, itu dia baru dikatakan downtrend gitu. Dengan target di mana? Terdekatnya mungkin nanti kalau kita lihat ya, ini kalau kita mau bahas jangka panjang, downtrend nanti begitu dia berhasil break dari 1895 itu di 1854 ya, sampai kurang lebih 1812 kembali gitu. Jadi selama dia bertahan di atas 1895 ya, itu dia masih dikatakan sebagai uptrend gitu. Apalagi saat ini dia masih berada di masa transisi trend. Jadi kalau masa transisi trend itu belum tentu atau belum berarti akan jadi downtrend, tapi dia masih masuk transisi. Artinya si pasar ini lagi menyesuaikan nih dengan keadaan di ekonomi asli ya, apakah dia mau melanjutkan penurunan atau dia mau balik lagi ke tren yang awalnya dia gitu, yaitu uptrend kembali gitu. Jadi kalau dia berhasil break dari 2000, maka target dia akan kembali ke 2050 kembali gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian 4 jam. Nah, kalau kita lihat dari si daily ini ya, sudah pasti kalau untuk 4 jamnya itu juga pasti lagi dalam posisi downtrend gitu. Kalau kita hitung dari tanggal 19 Juli gitu, 19, 20 sama 21. Oke, berarti kan Jumat, Kamis, Rabu ya kan gitu. Nah, ini kan berarti dalam posisi downtrend nih kalau untuk 4 jam ya, kalau kita perhatikan. Nah, di sini. Nah, untuk mapping ini sebenarnya juga udah saya sempat share di channel Telegram. Jadi kalau hari Jumat itu kan saya belum sempat untuk update ya. Nah, ini saya ada update news ya di jam 10.47, memang agak siang karena memang saya ada kesibukan lain. Nah, di sini saya ada update. Jadi kalau kalian lihat saya belum update YouTube ya, kalian boleh banget nih tolong di subscribe channel Telegram Jurnal Trading ID, dan juga saya sudah share di Instagram Jurnal Trading ID, yaitu kalian bisa cek juga ya. Saya juga udah update di sana. Jadi sini saya jelaskan briefingnya ya, pada saat harga sedang 1970 gitu. Saya bilang di sini gold 30 menit ya, secara struktur harga masih downtrend karena break dari current low pada level 1972 dengan super level 1965 sebagai low pada hari kemarin gitu. Yang artinya selama di bawah 1972 1975 ini range ya, range di sini ya, ini kan break current low nih. Ya, break current low mana? Break current low yang ini. Kayak dia break current low yang ini. Berarti kan ini jadi resisten gitu kan. Ini support ya kan, ini resisten. Oke. Nah, ini yang saya maksud dengan break current low gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini
ya selama di bawah 1972 atau sampai 75 ada chance untuk piris retest kembali ke 1960, atau di bawahnya dengan target terendah yaitu di 1947 gitu. Di atas 1975 bull kembali pegang kendali dengan target harga 1945. Artinya kalau dia bisa break dari si area ini ya, area kotak hijau ini, itu dia akan coba naik kembali ke atas sini gitu. Oke, nah itu ya, ternyata kalau kita lihat memang si gold ini ya sesuai dengan yang kita analisa ya, kemudian kita briefingkan di hari Jumat juga. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Untuk saat ini ya si gold ini sendiri itu dia bertahan di support yaitu di 1960 1963 gitu. Nah ini nih kalau kita lihat nih ya, jadi sempat beberapa hari kemarin kalau kita lihat nih, ini ketahan sebagai resisten zone dia ya. Ini area breakoutnya dia nih kalau di sini. Nah ini area support dia gitu. Kenapa dibilang area support? Karena kalau kita perhatikan belum ada satupun candlestick yang berhasil ya closing ya, bodinya yang saya maksud ya, bodinya closing di bawah 1960. Nah ini ada nih. Nah ini kan ada Bang John untuk closing di bawah. Nah oke, ini memang ada, tapi kan ini weak saw gitu, whip saw gitu, atau fake out. Kenapa disebut fake out? Karena dia belum ada candle konfirmasi untuk breakout kemudian naik lagi ke atas gitu. Jadi ini cuma breakoutnya itu fail doang atau fake out gitu ya. Nah untuk saat ini juga kalau kita perhatikan si gold ini sendiri berada di trend line 1 ya kan, 2, 3, 4 ya kan, 5. Nah, ini di bawah trend line dan secara struktur juga masih turun gitu. Oke, jadi secara struktur harga si gold ini masih turun. Nah tapi kalau kita lihat dari si open interest dari si OT-nya kan bullish ya, atau di sini sentimennya adalah bullish ya kan, sentimen bullish bukan sentimen bearish. Artinya masih ada chance nih untuk kita gitu, untuk bisa ambil kesempatan buy di bawah 1960 sampai current low itu 1957 di sini gitu. Nah mungkin nanti akan ada kesempatan lagi di 1957 sampai 1955 ya sebagai current low nya dia, untuk kita ambil kesempatan buy ya. Dan area buy terbaik ya, best buy zone yang saya mungkin agak recommended itu di 1950 1948. Ini bisa jadi best buy zone kita nantinya gitu ya di sini. Jadi kalau kita perhatikan kita ada 3 area ya, ada 3 zona. Yang pertama 1957 1955, kemudian 1950 sampai 1948 gitu ya. Ini berarti high risk, medium risk, ini low risk. Nah berarti bisa langsung buy dong di sini Bang? Oh tidak bisa gitu, maksudnya walaupun dia low risk tetap ada resikonya kan. Nah itu kita harus butuh konfirmasi lagi. Artinya gimana? Kita masih butuh candle konfirmasi, tetap konfirmasi dari market itu sendiri gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan untuk meminimalisir resiko, maka di sini ada resiko terbaik ya, atau resiko terendah yang memang bisa kita lihat dia begitu dia kena dia langsung reject gitu. Oke, nah ini kalau kita mau area buy di 1960 berarti ya kalau saya perhatikan sih memang agak nanggung ya. 60 paling SL di mana? SL di 58, tapi kan ada weeknya juga. Jadi memang better kalau bisa tunggu di 58 ya, 58 atau di 57 ya sampai 55, nanti SL baru di kurang lebih 53 gitu. Itu kan maksudnya lebih safety lah gitu ya, tapi terserah kalian. Nah ini hanya saran aja gitu ya. Nanti saya juga mungkin akan menyesuaikan lagi dengan market ya pada saat market open nanti gitu. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk si gold ini kalau misalnya kalian nanti masuk buy ya, itu kalian perhatikan di 1967 ini ya. 67 ini kalau kalian lihat ya, ini zona pertama dia ya, ini 1965 67. Kalau belum bisa break, kalian better untuk close buy kalian nanti tunggu di bawah lagi gitu, karena dia akan potensi sideways selama dia masih berada di zona ini, kedua zona nih 60 sampai 67 gitu. Baru nanti kita next target itu 1975 sampai 72 ya di sini. Nah di sini itu bisa jadi area sell short ya, terus ini sell medium. Nah untuk yang next sell zone nya lagi ya, untuk saat ini sih memang kalau kita perhatikan belum ada ya untuk next sell zone nya lagi, karena memang potensi dia break dari 85 pun nanti dia kemungkinan ya, kalau kita perhatikan kita lihat di sini, kemungkinan besar begitu dia break dari 85 dia akan langsung lanjut ke harga di sini ya. Yang ini 90 sampai 93 gitu. Begitu dia bisa break dari
848 85 ini. Nah, ini baru next sell zone kita untuk amannya gitu. Oke, di sini ya. Gitu. Jadi kalau secara sentimen memang masih masih bullish ya, tapi untuk pergerakan secara teknikal itu bearish gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold. Nanti mungkin untuk konfirmasi yang lebih baiknya ya, kalau kita perhatikan itu di hari Selasa ya nantinya, karena memang kalau untuk hari Senin itu biasanya market masih menyesuaikan gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan juga untuk daily-nya pergerakan, kalau secara daily itu masih bearish gitu ya untuk daily-nya, karena posisi daily itu harus bisa closing candle di 1980 ke atas baru bisa dikatakan bullish kembali gitu. Selama dia closingnya masih di 190 ke bawah ya, untuk daily candle itu masih bearish trennya gitu. Oke, jadi minor trend ya atau time frame kecil itu sudah mulai bullish, tapi kalau misalkan untuk yang major time frame kayak daily ya itu masih bearish semua gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold ini ya. Jadi kalau kalian punya pandangan atau misalkan kalian punya view yang berbeda dari saya ya gitu ya, boleh banget nih kalian sharingkan ke saya ya di kolom komentar, nanti akan saya balas ya begitu saya ada waktu senggang. Dan terima kasih banget untuk kalian sudah nonton video analisa weekly ini ya. Semoga dengan ada video weekly seperti ini ya, kita bahas-bahas untuk COT, OI dan juga open interest technical analysis ya, yang disambungkan dengan si sentimen pasar ya, itu bisa lebih memberikan kalian manfaat ya, dan juga bisa lebih mempertajam analisa kita untuk dipakai di minggu depan nanti gitu. Oke, karena ini untuk jangka besar ya, atau untuk peluang, maksudnya bigger move untuk minggu depan ya, jadi belum ada intraday mapping ya. Nantinya mungkin kalau untuk intraday mapping akan saya update di hari Selasa nanti gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau kalian tidak suka dengan videonya silahkan di dislike aja, tapi kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk di like, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Juna Trading ID, dan jangan lupa nih untuk dibagikan ke teman atau saudara kalian ya, atau keluarga kalian yang trading juga tapi yang baru belajar dan butuh pandangan lebih ya, boleh banget kalian bagikan kepada mereka gitu ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.